Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur karena kita kembali akan mempelajari firman Tuhan dan itu kiranya akan menolong kita untuk makin memahami dan mengenal kehendak-Nya buat kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah lebih baik mendengar hardikan orang berhikmat daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau terus memberi kesempatan kepada kami, memberi bekal kepada kami untuk belajar firman-Mu, makin memahami kehendak-Mu. Itu sebabnya pimpinlah hamba-Mu yang sudah Kau pimpin juga sebetulnya di dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan ini. Ketika menyampaikan, mari Engkau memimpin kembali. Demikian pula setiap kami yang membaca firman-Mu dan mendengarkan, serta merenungkannya. Kiranya Allah Roh Kudus menolong supaya kami memahami dengan jelas dan benar, dan kami bisa mewujudkannya di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, dasar perenungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Seorang hamba Tuhan yang pada waktu sekolah Alkitab, dia disebut atau dipanggil oleh teman-temannya sebagai tempat sampah. Kemudian dia melayani di beberapa gereja dan setelah 28 tahun diadakan reuni sekolah Alkitab itu, dan ternyata sepanjang pelayanan seusai dari sekolah Alkitab itu pun dia seolah-olah juga disebut sebagai tempat sampah. Bukan karena kotor Bapak Ibu, tetapi karena dia banyak mendengar jemaat. Banyak mendengar keluh kesah mereka, bahkan di dalam konseling pun dia mengatakan dia lebih banyak mendengar daripada memberikan nasihat, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, di dalam pertemuan reuni itu temannya bertanya, setelah mereka ngobrol cukup lama, temannya bertanya, kenapa kamu masih mau mendengar? Usia kamu sudah bukan muda lagi, tetapi kamu masih banyak mendengar sampai label sebagai tempat sampah itu masih melekat pada kamu sampai hari ini. Kemudian hamba Tuhan itu mengatakan minimal ada 3 alasan kenapa saya lebih banyak mendengar. Kenapa saya masih menjalankan peran saya sebagai tanda kutip tempat sampah itu. Yang pertama dia mengatakan karena memang dia lebih suka mendengar daripada berbicara. Yang kedua dia mengatakan dengan lebih banyak mendengar, saya makin mampu mengetahui atau memahami kondisi orang itu sehingga saya mampu lebih berempati dan bersimpati dengan orang itu. Dan yang ketiga dia mengatakan dengan lebih banyak mendengar, saya lebih banyak belajar. Itu sebabnya setelah sekian puluh tahun selepas dari sekolah teologi, dia tetap banyak mendengar. Nah Bapak Ibu sekalian, perenungan kita hari ini mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Situasi seperti ini atau nasihat ini bukan nasihat yang sama dengan orang tadi yang memang lebih banyak mendengar. Karena dia mendengar sharing, dia mendengar kisah, cerita, pergumulan orang-orang dan dia berempati dan mendoakan orang-orang itu dengan sungguh-sungguh dan dengan hatinya. Karena dia mendengar. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini yang didengar bukan sharing, bukan cerita, bukan penderitaan, tetapi hardikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hardikan yang dimaksud di sini bukan sekedar teguran keras, tetapi bahkan cenderung seperti cercaan, celaan, kata-kata yang menegur dengan keras, bahkan mungkin bisa cenderung kasar. Nah, dikatakan di sini hardikan, mendengar hardikan orang berhikmat itu lebih baik daripada mendengar nyanyian. Maka kita perlu bertanya, kok bisa? Kok bisa mendengar hardikan itu lebih baik daripada mendengar nyanyian? Nah Bapak Ibu sekalian, gaya bahasa yang selama beberapa waktu ini kita pikirkan, renungkan dari Alkitab yaitu lebih baik, better than. Itu bukan sekedar membandingkan Bapak Ibu sekalian.
Tetapi kalau kita perhatikan, penulis pengkhotbah secara khusus ketika dia mengatakan lebih baik A daripada B, lebih baik B daripada C, itu bukan sekedar gaya bahasa yang membandingkan, tapi sebetulnya mengajak kita, mengajak pembaca untuk memikirkan ulang kondisi yang sudah biasa. Artinya apa yang dijalankan secara budaya masyarakat, rupanya diajak oleh penulis kitab pengkhotbah supaya kita memikirkan ulang itu. Benarkah yang biasa kita lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang tidak sia-sia, sesuatu yang baik dan benar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kitab pengkhotbah ini termasuk sebagai literatur kebijaksanaan atau literatur hikmat, bukan saja mengajak kita untuk rethinking, memikirkan ulang, tetapi mengoreksi kebijaksanaan yang umum diyakini dan bahkan dijadikan pedoman hidup. Baik kitab pengkhotbah ataupun kitab seperti kitab Ayub, itu menolong kita, menegur kita untuk mengoreksi apa-apa yang biasa kita lakukan sampai hari ini. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab pengkhotbah, kita menemukan berkali-kali pengkhotbah mengatakan kesia-siaan. Kesia-siaan. Sesuatu yang biasa kita lakukan ternyata bisa menjadi suatu kesia-siaan. Nah demikian pula dengan apa yang kita renungkan hari ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita diajak memikirkan ulang antara bagaimana kita mendengar satu hadikan. Itu ternyata lebih baik dibandingkan mendengarkan satu nyanyian. Jadi kitab pengkhotbah mengajak kita memiliki atau memikirkan ulang respon-respon kita terhadap hal-hal yang kita dengar dan pegang dalam hidup sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan lebih baik menjadi teman kepada anakmu sendiri daripada mempertahankan otoritas atas anakmu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini sebagai contoh. Seringkali kita berpikir orang tua adalah orang tua. Saya ingat sekali ada seorang pendeta juga yang pernah men-sharingkan, dia mengatakan dia seorang dosen, dia bercerita kepada mahasiswanya, kalau mami atau ibu saya datang berkunjung kepada saya, ada dua perasaan yang saya miliki. Satu sisi tentu senang, dikunjungi oleh orang tua, oleh mama yang sudah lanjut usia. Tapi di lain sisi ada kesedihan. Senang karena dikunjungi, tapi kesedihan karena orang tua tetap memperlakukan anak sebagai anak. Masih diatur, masih ditegur, walaupun anaknya sudah punya anak lagi, tetap diperlakukan sebagai anak yang masih bisa diatur dan lain sebagainya. Ini hati dan sikap orang tua yang seperti itu seringkali dipertahankan. Oleh karena kita berpikir sebagai orang tua, saya pasti lebih berpengalaman. Oleh karena saya lebih berpengalaman, saya lebih tahu daripada anak saya. Saya lebih bijaksana daripada anak saya lebih benar daripada anak saya. Maka jarang sekali anak itu bisa menyampaikan satu unek-uneknya dengan leluasa kepada orang tua. Apalagi kalau anak itu menegur orang tua, karena orang tua itu salah. Karena orang tua berpikir, saya adalah orang tua. Saya pasti lebih baik, lebih berpengalaman, lebih benar daripada anak-anak. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, zaman terus berganti dan kita memperhatikan bahwa anak-anak kita lama-kelamaan itu memiliki satu pengetahuan, satu pertimbangan pemikiran yang tidak kalah dengan kita. Media sosial itu membuat pengetahuan perpustakaan itu menjadi sangat terbuka buat banyak orang. Anak-anak muda bisa mencari data dengan begitu cepat. Definisi, ilmu-ilmu, dan lain sebagainya dengan begitu cepat lewat internet. Dan akhirnya kita menemukan, kita bukan lagi orang tua yang lebih benar. Seringkali seperti itu. Ada pengetahuan yang anak kita lebih tahu daripada kita. Ada perasaan-perasaan anak kita yang kita tidak pahami. Oleh karena kondisi zaman yang berubah, tantangan yang berubah, kesulitan yang berubah. Akhirnya peran kita sebagai orang tua bisa berubah menjadi peran sebagai seorang teman. Nah, kita menemukan orang tua yang berperan sebagai teman kepada anaknya yang remaja, yang pemuda, ternyata lebih diterima oleh anak-anak itu. Mereka lebih merasa at home, mereka lebih merasa bahwa orang tua menerima mereka apa adanya. Ketika orang tua tidak menempatkan diri sebagai orang yang lebih tahu, lebih benar daripada anak-anaknya. Tapi orang tua yang mau mendengar anak-anaknya. Kadangkala orang tua lebih baik menjadi teman bagi anak-anaknya itu. Daripada mempertahankan otoritasnya kepada anak-anaknya.
Kebenaran umum adalah atau yang dilakukan oleh orang-orang adalah orang tua itu pasti lebih benar. Tapi pada kenyataannya kita mesti memikirkan ulang. Kalau perlu kita mengoreksi sikap kita sebagai orang tua supaya keberadaan kita sebagai orang tua lebih berperan, lebih dirasakan oleh anak-anak kita, yaitu ketika kita menjadi teman bagi mereka. Nah, hal ini bisa kita perbincangkan lebih dalam Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini yang dimaksud oleh pengkhotbah. Dia mengajak kita memikirkan ulang. Kalau perlu mengoreksi respon-respon kita terhadap hal-hal yang selama ini kita pegang. Termasuk mendengar hardikan. Mendengar hardikan ternyata bisa lebih baik daripada mendengar nyanyian. Itu yang mau coba diajak oleh pengkhotbah kepada kita untuk memikirkan kembali. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian kita perlu berpikir. Mengapa pengkhotbah membandingkan antara hardikan orang berhikmat dengan nyanyian orang bodoh? Kenapa pengkhotbah tidak membandingkan misalnya apple to apple, yaitu hardikan orang berhikmat dengan hardikan orang bodoh? Atau membandingkan nyanyian orang bodoh dengan nyanyian orang berhikmat? Tidak. Yang dibandingkan adalah hardikan teguran keras dari orang berhikmat dengan nyanyian orang bodoh. Kenapa seolah-olah pengkhotbah mengajak kita membandingkan dua hal yang tidak apple to apple? Nah Bapak Ibu, waktu saya membaca kembali ayat ini, berulang kali saya baca, saya pikirkan temanya, saya berpikir, rasanya secara sepintas kalau kita membaca ayat ini, tidak perlu dipertanyakan. Mendengar hardikan orang berhikmat, lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Itu kita tahu sebagai satu kebenaran. Secara sepintas membaca saja kita pasti setuju. Oke, itu betul. Tapi mari kita pikirkan kembali. Mana yang lebih bisa kita terima? Mana yang lebih menyenangkan? Antara ditegur, mendengar hardikan, dengan mendengar nyanyian. Antara menerima kata-kata yang keras walaupun itu adalah kebenaran yang mengingatkan kita daripada kita bersenang-senang bersama-sama dengan menyanyi. Bahkan pada ayat yang berikutnya disebutkan sebagai tertawa. Mendengar nyanyian dengan mendengar mendengar hardikan dengan mendengar nyanyian dan tertawa. Pasti lebih menyenangkan kalau kita bisa bergabung bersama-sama di dalam nyanyian. Di dalam tawa walaupun itu dengan orang-orang yang bodoh. Kita tahu yang baik itu adalah mendengarkan hardikan. Tetapi seringkali kita memilih tidak mau melakukan itu. Kita memilih melakukan suatu kebodohan katakanlah karena ada kesenangan di situ. Ada hal yang membuat kita lega dan menggembirakan, yaitu mendengar dan mungkin bersama-sama menyanyi dan tertawa, sekalipun dengan orang-orang yang bodoh. Itu sebabnya kita pengkhotbah mengajak kita memikirkan kembali. Karena antara pengetahuan, pemahaman kita dengan kesenangan kita tidak sinkron. Kita tahu satu kebenaran, tetapi kita tidak mau melakukannya dan kita lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya atau yang tidak sebaik yang seharusnya yang kita pilih. Itu sebabnya kita pengkhotbah mengajak kita kembali berpikir ulang. Nah Bapak Ibu sekalian, bukan cuma itu, kita perlu memahami sebetulnya bukan sekedar masalah oh ini hardikan, ini nyanyian dan tertawa. Tetapi bicara mengenai siapa yang menghardik dan siapa yang mengajak tertawa atau bersuara nyanyian. Disebutkan di sini lebih baik mendengar hardikan orang berhikmat daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Pertanyaannya, siapa yang disebut orang berhikmat itu? Siapa yang disebut sebagai orang bodoh? Tentunya Bapak Ibu sekalian, Alkitab tidak pernah berbicara mengenai inteligensia, IQ, orang berhikmat yang IQ-nya nilai sekian sampai sekian. Orang bodoh nilainya di bawah sekian, tidak. Tiap kali Alkitab bicara mengenai hikmat, itu bicara mengenai orang yang punya pengetahuan dan kebijaksanaan. Tapi bukan cuma itu. Kalau kita membaca pada ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, khususnya di dalam ayat 23 sampai 24,
sampai 26 disebutkan di situ, kesemuanya itu telah kuuji untuk mencari hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Hikmat ini bukan bicara mengenai saya dengan apa yang saya miliki. Tapi tiba-tiba hikmat itu mengajak kita untuk melihat bahwa hidup itu bukan sekedar saya dengan orang lain. Hidup itu bukan sekedar apa sikap saya kepada orang lain. Apa sikap orang lain kepada saya dan bagaimana saya meresponinya. Hikmat itu bukan kecerdasan dan kebijaksanaan relasi dengan sesama. Tapi lihat, pengkhotbah mengajak pembacanya untuk melihat hikmat dengan melihat keberadaan, kehadiran, dan relasi Allah dengan kita. Itu hikmat. Orang berhikmat bukan cuma tahu makanan apa yang menyehatkan dan makanan apa yang memburukkan kesehatan saya. Tapi dia juga melihat bahwa kesehatan itu mesti dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Orang yang berhikmat menurut kita pengkhotbah juga orang yang tahu bahwa Tuhan menghendaki kita menjaga tubuh kita, kesehatan kita. Orang berhikmat bukan sekedar tahu kalau ada orang berbuat jahat, merencanakan yang jahat, berbicara yang jahat terhadap kita, kemudian bagaimana kita meresponi mereka. Tapi orang berhikmat menurut kita pengkhotbah adalah melihat bahwa Tuhan mengizinkan kita menerima sikap-sikap yang buruk dari orang lain. Tuhan menghendaki kita bersikap yang tepat kepada orang-orang itu. Ada kehadiran Tuhan. Ada karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang berhikmat mampu melihat itu. Dan orang berhikmat tahu bagaimana dia mempertanggungjawabkan hidupnya itu kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar mendengar hardikan. Tetapi hardikan dari orang yang mengenal Allah. Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Orang yang mampu melihat kehadiran Allah dan karya Allah di dalam hidup kita. Dengarkan hardikan mereka. Itu sebabnya di dalam pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai mendengar, maka satu perintah utama dari mendengar di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, Shema, dengarkanlah, itu berarti yang utama mendengarkan Tuhan. Itu sebabnya kenapa lebih baik mendengarkan hardikan orang berhikmat. Karena Tuhan memakai orang berhikmat itu. Kalau orang berhikmat itu tahu kehadiran Tuhan, melihat karya Tuhan di dalam hidup kita, memberikan nasihat-nasihat, hardikan teguran kepada kita, supaya kita kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita mesti mendengar mereka. Namun kembali Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tahu mendengar hardikan orang berhikmat, itu membawa kita kepada Tuhan. Tapi itu tidak mudah. Itu jelas terjadi ketika Tuhan hadir menjadi manusia di dalam dunia ini. Di dalam Injil Matius pasal 21, Markus pasal 11, Lukas pasal 19, berkisah mengenai Tuhan Yesus yang menyucikan bait Allah. Dia membuat satu cambuk, kemudian dia membongkar balikan meja-meja, dia membongkar balikan, memporak-porandakan seolah-olah uang-uang penukaran di bait Allah, sehingga binatang-binatang itu mungkin beberapa berterbangan dan pergi melarikan diri dan lain sebagainya. Dia menyatakan satu teguran, hardikan, kemarahan di bait suci itu untuk menyucikan bait suci. Tuhan Yesus orang berhikmat. Kenapa?
Karena motivasi dia menghardik, melakukan sesuatu pembersihan ke bait Allah dengan begitu keras adalah dia melihat ini bukan sekedar bait Allah, ini bukan sekedar ritual, ini bukan sekedar upacara Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini adalah rumah Tuhan. Ini adalah rumah doa. Dan Tuhan Yesus melihat orang-orang ini menjadikan rumah Tuhan itu sebagai sarang penyamun. Ini orang berhikmat. Karena ketika dia marah, dia menghardik, dia mengatakan ini adalah rumah doa. Kembalikan pada fungsi yang semula. Ini orang berhikmat. Bahkan kemudian murid-murid ketika melihat Tuhan Yesus menghardik dan kemudian menyucikan bait Allah dengan cara yang seperti itu. Dikatakan murid-murid teringat satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 69 ayat 10. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebagai orang berhikmat yang menghardik di sini adalah mengembalikan rumah Tuhan kepada fungsi sebagai rumah doa yang sebetulnya. Membawa orang-orang yang sudah lakukan atau memperlakukan rumah doa itu untuk mencari keuntungan. Tuhan mau mengembalikan mereka pada hati yang semula, yang Tuhan inginkan. Ini rumah doa. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan ketika Tuhan Yesus menegur dan menghardik Rasul Petrus, dia menghardik sebagai orang yang berhikmat, menegur Rasul Petrus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia ini akan ditangkap oleh tua-tua, imam-imam kepala dan seterusnya. Rasul Petrus menarik Tuhan Yesus dan mengatakan sekali-kali tidak terjadi hal itu. Kemudian Tuhan Yesus menegur dengan keras. Dia mengatakan enyahlah iblis. Karena apa? Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab, perhatikan kalimat berikutnya. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Inilah hardikan orang berhikmat yang dimaksud oleh pengkhotbah. Mengembalikan kita pada pikiran Allah. Menegur kita ketika kita sudah menyimpang di dalam pikiran dan sikap-sikap etika kita. Inilah teguran orang berhikmat yang lebih baik daripada nyanyian orang bodoh. Oleh karena orang berhikmat mengajak kita untuk melihat kehendak Allah. Pikiran Allah, karya Allah, kebaikan Allah di dalam hidup kita yang tidak kita lihat, yang tidak kita pertimbangkan, yang tidak kita syukuri. Dan orang berhikmat menghardik dan menegur kita. Itulah yang dimaksud kita pengkhotbah. Nah Bapak Ibu sekalian, kita perlu memikirkan ulang. Apa yang Tuhan pakai atau apa yang Tuhan lakukan lewat hardikan-hardikan, teguran-teguran yang kita terima sampai hari ini. Lebih baik mendengar satu hardikan dan teguran yang mengembalikan kita kepada Tuhan. Yang menegur, yang mempertobatkan kita kembali karena kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Sekalipun kita harus ditegur, itu jauh lebih baik daripada kesenangan yang hanya melampiaskan keinginan kita. Nyanyian dan tawa bersama dengan orang bodoh. Sebab ketika disebut sebagai orang bodoh di sini artinya orang-orang yang mengajak kita meninggalkan Tuhan. Yang memiliki pertimbangan dan keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Yang mencabut iman kita. Yang seolah-olah mencabut peran Allah dari hidup kita supaya kita tidak perlu mempertimbangkannya. Mereka mengajak kita bersenang-senang tanpa Allah, tanpa mempertimbangkan kemauan dan pikiran Allah dalam hidup kita. Pengkhotbah mengatakan itu sesuatu yang tidak baik, jauh lebih baik dan yang seharusnya. Mendengarkan sesuatu yang seolah-olah tidak menyenangkan, tetapi membawa kita kepada Allah. Orang berhikmat mengajak kita untuk melihat keterlibatan Sang Pencipta dan pemilik dunia ini. Bahkan pemilik hidup kita. Orang berhikmat menegur kita untuk memperlihatkan bahwa hidup tanpa Dia adalah kesia-siaan, bahkan kebinasaan. Itu sebabnya lebih baik mendengarkan teguran dan hardikan orang berhikmat. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berpikir, oke,
Baik, saya akan belajar. Lalu bagaimana menerapkannya dalam hidup keseharian kita, Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya hal yang tidak sulit tetapi mungkin juga terasa sulit. Oleh karena itu berarti kita harus belajar untuk bersyukur atas teguran firman Tuhan. Kita lebih senang firman Tuhan yang disampaikan yang mengajak kita ya menikmati dan mungkin bersenang sepintas daripada teguran. Kalau khotbah bicara mengenai teguran dosa seringkali kita menjadi gelisah. Tetapi itu lebih baik daripada kesenangan-kesenangan di luar Tuhan. Penerapannya adalah mari kita belajar merendahkan diri dan berdiam bersama dengannya. Artinya ketika ada orang menegur kita, jangan langsung meresponi dengan menolak, dengan keras. Oleh karena itu hardikan. Tapi mari kita belajar, diam, merendahkan diri, dan tenang bersama dengan Tuhan. Suatu kali Bapak Ibu sekalian ada sebuah proyek, di mana dalam proyek pembangunan ini dibangun gedung bertingkat dan biasa dalam kondisi seperti itu suasana hiruk pikuk dan kadang-kadang orang mengabaikan kondisi sekitarnya oleh karena fokus dan tidak mau bising dengan yang lain. Nah suatu kali ada seorang yang sedang bekerja di lantai 3, belum selesai bangunan itu. Dia melihat di pinggiran lantai 3 itu ada satu kayu yang menjorok keluar, kemudian di ujung kayu itu entah bagaimana ada satu zak semen yang di ujung itu dan rasanya itu sangat mudah jatuh. Dia melihat ada nggak orang di bawahnya? Ternyata betul ada. Ada orang yang di bawahnya yang sedang bekerja mengaduk semen manual. Dan dia perhitungkan, orang yang di lantai 3 ini memperhitungkan kalau semen ini jatuh bisa menimpa dia dan pasti celaka. Dia berpikir keras, apa yang harus saya lakukan? Oke. Dia punya uang logam. Dia ambil uang logam dari kantongnya, kemudian dia lempar kepada temannya. Kena helm temannya. Dia memakai alat keamanan, dia memakai helm. Kena helm temannya, uang logam itu kemudian jatuh. Ada 2-3 uang logam yang jatuh. Dia lihat uang logam itu. Nah teman yang di atas, yang di lantai 3, dia melemparkan uang logam dengan harapan temannya kena uang logam itu kemudian menengok ke atas begitu. Sehingga dia bisa memberi peringatan, awas ada semen. Tapi ternyata orang yang di bawah itu ketika kejatuhan uang logam, 2-3 biji, dia lihat, dia ambil, dia masukin kantong, nggak lihat ke atas, dia teruskan dia bekerja. Teman yang di atas berpikir, waduh bagaimana caranya, dia coba teriak sekeras-kerasnya, oi, dia panggil nama temannya berkali-kali. Tapi karena suara bising proyek itu temannya tidak mendengar. Akhirnya dia dapat akal. Dia cari satu semen yang sudah mengeras begitu ya, mungkin lebih kecil dari genggaman tangan ini. Yang dia yakini kalau dia lempar kepada temannya tidak akan celaka. Dia ambil satu semen yang sudah keras itu kemudian dia lempar. Kena helmnya. Helm temannya yang di bawah. Temannya lihat, ada semen jatuh, baru dia lihat ke atas. Baru temannya yang di atas bisa memberitahu, awas ada semen, geser. Apa yang bisa kita pelajari? Saya berpikir, diberi uang, bukannya melihat ke atas, begitu sudah masukin kantong. Tapi begitu diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, baru dia melihat ke atas. Mungkin itu bisa menjadi satu gambaran buat kita. Seringkali kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita lupa bersyukur pada Tuhan. Sehingga Tuhan mungkin harus menghardik kita, mengingatkan kita, menegur kita dengan keras, supaya kita terdiam, kita merendahkan diri dan kita bersekutu dengan Tuhan, dan di sana kita menemukan bahwa kita sudah menyimpang dari Tuhan. Lebih baik mendengar hardikan orang berhikmat daripada mendengar nyanyian dan tawa orang bodoh. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita suka mendengar, untuk kita merendahkan diri kita, mau mendengar sekalipun itu adalah hardikan dari orang berhikmat. Karena tujuannya adalah mengembalikan kita kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita makin peka pada kehendak Tuhan, pada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari seringkali kami ini tahu bahwa kami harus ditegur. Seringkali kami tahu bahwa firman Tuhan yang berbicara keras kepada kami itu baik untuk kami.
mengingatkan kami dan mengembalikan kami pada jalan-Mu, pada kehendak-Mu, pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Seringkali kami tahu kami harus belajar merendahkan hati, kami harus belajar mengasihi, kami harus belajar mendengar orang lain, tidak menggurui. Namun itu tidak menyenangkan. Seringkali kami memilih cara-cara yang menyenangkan kami, kadang-kadang melampiaskan hawa nafsu kami. Namun malam ini kami belajar Tuhan, lebih baik mendengarkan teguran dan hardikan dari orang berhikmat. Daripada bersenang-senang, daripada mendengar nyanyian dan tawa, orang-orang yang mengajak kami untuk meninggalkan dan tidak memperhitungkan Engkau. Itu sebabnya Tuhan malam ini tolong berikan kerendahan hati kepada kami. Tolong berikan kemampuan kepada kami untuk benar-benar mau belajar mendengar, hardikan orang berhikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.